Jadi kita gunakan saja auxennya saja yang kita pakai ke line in. Nah, sementara untuk line outnya ini kita langsung tujukan ke power amplifier. Pun juga suara si pembicara, suara presentasi yang ada dalam ruangan juga berbeda jalur dengan suara dari para peserta online. Tidak Roger ganti baru yang satu ngomong, ini bisa secara bersamaan gitu, seperti telepon tadi saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Kembali kita berjumpa untuk kesempatan kali ini di masih sajian sesaji sesaat bersama Haji, membahas tentang info dasar audio, tips dan triks dunia audio dari dasar sekali ya, bagi teman-teman pemula, bagi teman-teman yang ingin mengenal apa itu audio gitu. Baik, tentunya saya berharap semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih yang sudah selalu bergabung di channel ini, selalu mensupport kami, selalu memberikan masukan dan komentar ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan kembali dari salah satu rekan kita. Namun sebelumnya jangan lupa yang baru saja bergabung silahkan di subscribe dulu untuk channelnya. Mohon bantuannya juga untuk membagikan, share kepada teman-teman yang lain. Siapa tahu ada teman-teman Anda yang juga membutuhkan informasi yang sama berkenaan dengan tema yang kita bahas pada kali ini. Oke, kali ini kita akan coba jawab pertanyaan dari rekan kita yang bernama Windyman. Windyman apa Windyman? 6 bulan yang lalu. Pak, tolong kasih tutorial bagaimana setting untuk daring ya. Karena kadang suaranya tidak jelas dan suka putus sendiri. Belum lagi yang suara kayak dalam gua dan mantul-mantul gitu. Padahal sangat perlu untuk anak-anak belajar jarak jauh. Makasih sebelumnya. Oh iya. Ini berkenaan dengan daring ya, teleconference ya, meeting online mungkin juga ya punya istilah seperti itu. Oke, makasih Mas Wendy ya atas pertanyaannya. Jadi istilah daring ya, luring, teleconference, meeting online ya, sekarang ini memang menjadi sesuatu yang familiar ya. Dulu mungkin tidak banyak tuh kenal orang ya. Apalagi kalau jenisnya teleconference ya. Itu adalah sesuatu yang dulu mungkin hanya bisa dilakukan oleh presiden. Tapi sekarang dengan dukungan teknologi, dukungan aplikasi, dukungan jaringan ya, internet yang sudah mengglobal, kita bisa melakukan hal-hal yang dulunya mungkin tidak pernah kita bayangkan kita bisa melakukannya. Apalagi ya istilah online ini populer saat kita menghadapi wabah COVID-19 tadi ya, yang lamanya 2 tahun ya kita alami, sehingga orang menjatuhkan pilihan ya, menggunakan entah itu untuk rapat ya, untuk pertemuan ya, untuk belajar juga menggunakan jarak jauh ya, dengan fasilitas bantuan baik dari aplikasinya sendiri atau juga koneksi internet. Karena ini berkenaan tidak hanya berkenaan dengan video ya, gambar ya, tapi juga berkenaan dengan audio, maka memang pada kenyataannya beberapa kendala ya ditemui. Bahwa kendala audio daring online ini, pertama kita tahu penyebabnya tadi bahwa kurangnya SDM di bidang audio di lembaga-lembaga penyelenggara ini, maka sering terjadinya gangguan audio ya. Yang kedua, gangguan yang terjadi itu biasanya adalah akibat faktor koneksi, dan ini memang tidak bisa dihindari gitu. Namun gangguan di bidang teknis seperti audio yang saya sebutkan pertama tadi itu bisa kita atasi dengan cara memahami settingan yang benar. Karena settingan audio dalam teleconference yang salah ya, itu nanti akan berpengaruh juga terhadap bunyi gitu. Masalah yang sering terjadi itu
Yang pertama itu biasanya bahwa audio antara beberapa pihak yang ikut meeting, ikut teleconference, itu banyak yang tidak jelas. Ada 1-2 yang bersih, yang lain suaranya kayak robot. Ini sering terjadi ya. Kemudian masalah berikutnya bahwa gangguan suara putus yang diakibatkan tidak terkoneksinya secara langsung ya, suara dari sebuah sound system ke dalam aplikasi telekonferensi itu sendiri. Aplikasi-aplikasi untuk meeting ini memang cukup banyak ya. Misalnya yang familiar itu Zoom ya, dan yang lain-lain masih banyak. Namun secara settingan audio itu settingannya sama, baku semua ya, seperti itu. Yang wajib itu bahwa suara sound system itu harus secara langsung terkoneksi dengan aplikasi, dengan PC yang kita gunakan untuk online itu gitu. Berikutnya teman-teman, masalah yang terjadi juga banyak terjadinya feedback ya, atau looping suara sehingga menimbulkan gema atau storing gitu ya. Nah ini paling banyak terjadi gitu loh. Jadi looping suara ini banyak terjadi karena apa? Karena memang telekonferensi itu sama seperti kita telepon gitu loh. Itu merupakan komunikasi 2 arah seperti yang saya katakan tadi, yang dilakukan secara live bersamaan ya. Tidak ganti oper gitu seperti handy talkie atau seperti orari gitu. Roger ganti baru yang satu ngomong. Ini bisa secara bersamaan gitu, seperti telepon tadi saya katakan. Nah kemudian yang kedua, apabila ingin melivekan sebuah acara daring ya, dengan salah satu peserta sebagai pembicara, maka sangat diperlukan suara asli dari sound system, atau paling tidak suara asli menggunakan mikrofon ya. Kejernihan ya, kejelasan daripada vokal si pembicara gitu. Kalau misalnya si pembicara ini hanya dirinya seorang, tidak dalam sebuah acara gitu, yang menggunakan sound system, tidak mengapa dia hanya menggunakan headset belaka, itu sudah cukup gitu. Tetapi kalau si pembawa acara gitu juga sekaligus berada dalam sebuah acara gitu yang menggunakan sound system, maka saya katakan di awal tadi, mutlak kita mengkoneksikan sound system yang ada ke dalam aplikasi teleconference gitu, agar suara yang didapatkan itu betul-betul asli. Asli di sini maksudnya adalah asli bukan suara daripada ruangan yang ditangkap ya, oleh mikrofon gitu, tetapi memang asli suara dari mulut si pembicara gitu, yang ditangkap melalui mic sound system. Berikutnya, bahwa yang perlu kita perhatikan, sound system yang digunakan hendaknya dilengkapi dengan mixer dan sound card pendukung yang terkoneksi dengan benar. Nah ini yang sangat penting ya, karena ada juga tuh yang mengeluh ya, kami katanya sudah menggunakan mixer, kami sudah menggunakan sound card, tapi suaranya tetap gak bagus gitu. Itu artinya bahwa walaupun alatnya sudah pas ya, sarananya iya gitu, tapi terkoneksinya tidak dengan benar gitu, atau malah tidak terkoneksi sama sekali. Nah ini juga tidak baik ya, ini harus diperhatikan. Jadi selain alat dan perangkatnya memang sudah mendukung, sistem koneksinya juga harus benar ya, harus pas gitu. Yang berikutnya adalah bahwa membedakan suara yang masuk dan keluar dalam jalur yang berbeda itu sangat diperlukan, sehingga suara tidak terpengaruh dengan kondisi sound dalam acara yang ada. Nah ini tentunya dalam kondisi kasus saya katakan bahwa si pembicara yang sedang kita livekan juga untuk audiens yang ada di seberang-seberang manapun ya, itu suaranya kita pisah gitu, antara suara dia di dalam sebuah sound system untuk peserta yang hadir ya, secara fisik dengan peserta yang hadir secara online. Itu harus dibedakan jalurnya, jalur suaranya. Untuk urusan audio ini memang tidak bisa disepelekan, apalagi misalnya dalam sebuah seminar, si pembicara, si narasumber sedang menerangkan sesuatu. Iya, kalau para peserta yang hadir secara fisik tidak apa-apa ya. Tapi kalau pesertanya daring ya, secara online, kalau audionya tidak jelas, maka apa pesan yang disampaikan di dalam seminar, di dalam workshop itu tidak akan bisa ditangkap dengan baik oleh para peserta online gitu. Sebelum melakukan teleconference, dalam mempersiapkan teleconference, kita
harus memperhatikan jalur koneksi yang diperlukan. Ada 3 jalur yang perlu kita handle, dan ini yang betul-betul harus kita perhatikan. Ingat, yang pertama itu adalah jalur audio pembicara ke sound system di dalam ruangan. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau misalnya kita yang melivekan itu hanya sebagai pihak kedua untuk melivekan, sementara di dalam ruangan si pembicara memang ada operator soundman sendiri, sih tidak masalah gitu ya. Tetapi kalau kita sebagai seorang soundman di dalam acara itu yang juga ditugaskan untuk melivekan ya, dengan para peserta di seberang ya, secara online, maka ini juga menjadi beban kita gitu. Jadi perhatikan jalur audio pembicara ke sound system ruangan. Yang kedua, jalur audio pembicara ke seberang gitu, kepada peserta live online. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Dan yang ketiga adalah jalur audio dari seberang ke sound system ruangan sebagai penerima interaktif. Kalau misalnya para peserta yang ada secara online ingin berbicara, ingin menanyakan sesuatu, interaktif. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Jadi paling tidak ada 3 hal ini yang harus menjadi perhatian kita agar telekonferensi bisa berjalan dengan baik ya, untuk urusan soundnya gitu. Dan ada yang harus perlu diingat, bahwa ketiga jalur koneksi audio ini harus mandiri, tidak boleh saling berhubungan secara langsung. Nah, ini rahasianya gitu. Kalau kita ingin live online ini itu benar-benar bagus, artinya bahwa ketiga jalur, baik jalur pembicara ke sound system, pembicara ke seberang, dan dari seberang ke sound system, itu ketiga jalur ini itu koneksinya harus mandiri, tidak boleh saling berhubungan secara langsung. Kemudian perangkat, nah ini perangkat yang diperlukan. Untuk perangkat meeting online telekonferensi ini, paling tidak kita punya PC atau laptop ya, yang terkoneksi secara internet. Kemudian misalnya laptop juga untuk presentasi kalau memang presentasi itu dibutuhkan ya. Kemudian juga mikrofon ya, untuk berbicaranya narasumber ya. Atau kita sendiri juga sebagai operator ya. Yang keempat adalah audio mixer tentu saja, kemudian power amplifier serta speaker control. Minimal perangkat seperti ini yang kita perlukan untuk kita melakukan telekonferensi ya. Nah, berikutnya kita harus melakukan setting koneksi audio pada PC. Pastikan bahwa port sound card di PC Anda berfungsi dengan baik. Kita sudah bahas tentang sound card ini. Yang perlu diperhatikan bahwa dalam melakukan live online ini ya, port yang digunakan hanyalah line in dan line out, atau misalnya di situ ada juga yang tertulis front out, sama. Yang jelas jenis line in dan line out itu yang kita perlukan. Berikutnya teman-teman, untuk sound card kita sudah bahas dulu ya, bahwa port line in itu kebanyakan adalah yang berwarna biru muda. Kita harus ingat ini, bahwa port biru muda itu kebanyakan adalah jenis line in. Sementara untuk line outnya itu kebanyakan ada berwarna hijau muda ya. Nah, kedua port inilah yang akan digunakan untuk koneksi ke sound system, di mana line in itu kita gunakan sebagai audio masuk ke PC ya. Kemudian line out adalah audio keluar dari PC. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan menyeting koneksi audio pada PC. Nah, kita sudah tahu tadi bahwa kita melakukannya dengan menginstalasi, menyambungkan sound system ini. Kalau mikrofon tentu kita tahu ya, untuk ke mixer kita colok saja langsung ya, misalnya ke channel 1 di bagian XLR atau J Canon ya, gunakan saja, mungkin tidak akan salah. Nah, yang menjadi permasalahan yang salah tuh sering di sini gitu ya, penggunaan line in dan line out pada komputer itu dikoneksikan secara salah gitu. Line out kadang dimasukkan ke channel gitu juga ya, dan untuk line-nya juga dari master out. Ini adalah sesuatu yang salah ya. Koneksi seperti ini, kalau teman-teman semuanya, Anda semuanya yang biasa mungkin mempraktekkan
menggunakan koneksi seperti ini, maka ini adalah sesuatu yang keliru, tidak tepat ya. Bagaimana yang seharusnya teman-teman semuanya? Yang pertama yang harus kita lakukan, kita setting saja ya. Anggap misalnya ini adalah sound system di dalam sebuah acara, dalam sebuah ruangan ya. Mikrofon jelas terkoneksi ke channel 1. Laptop presentasi, apabila memang kita menggunakan presentasi misalnya, digunakan line in di channel 2. Udah pas gitu. Nah, master out semestinya jangan dimasukkan ke line in, karena master out ini fungsikan saja sebagaimana fungsinya, yakni untuk line in power amplifier speaker control di dalam ruangan kita. Dengan kata lain bahwa sound system di dalam ruangan itu tidak perlu dirubah gitu ya. Kalau kita misalnya ingin melivekan sebuah acara yang dilaksanakan di dalam sebuah ruangan, ingin melivekan sekaligus menginteraksikan antara peserta live online dan peserta yang offline. Jadi untuk sound system ruangan semestinya tidak ada yang berubah gitu. Tidak ada perkabelan yang harus ditukar. Jadi ini settingan normal. Nah, yang perlu kita sesuaikan di sini hanyalah untuk keperluan audio dari dan untuk peserta online. Ini untuk sound system ruangan seperti ini ya. Nah, kita ingin mencantolkan koneksi live untuk para peserta di seberang. Jangan sampai tidak usah mengganggu susunan sound system yang sudah ada. Nah, untuk line out dan line in inilah yang harus kita posisikan, di mana kita harus mencoloknya pada bagian mixer tanpa merubah susunan mixer sound system yang ada di ruangan. Jadi tidak perlu dirubah sekali lagi. Kita hanya ingin mencantolkannya. Nah, untuk line out dan line in ini sebaiknya kita tempatkan pada posisi spesial. Line out hendaknya kita masukkan ke aux region. Kalau di mixer itu punya aux region. Ingat sekali lagi, line out kita masukkan saja di aux region. Sedangkan line in ya, yang merupakan tempat dia memasukkan suara, dalam hal ini dari suara si pembicara, suara yang ada di ruangan, itu kita gunakan untuk mengirim ke line in. Ini adalah suara yang keluar dari aux send. Kita menggunakan koneksi suara untuk orang-orang yang berada di luar yang secara online ya, mengikuti kegiatan daring ini adalah melewati pintu aux. Inilah fungsinya aux gitu. Line out kita koneksikan ke aux region, dan line in pintu keluarnya menggunakan aux send. Oke, teman-teman semuanya sudah paham ya? Jadi jangan mengganggu sound system yang ada. Kalau sudah kita koneksikan line out ke aux region, line in ke aux send, maka selanjutnya kita perlu menutup semua channel kecuali channel yang kita gunakan. Misalnya tadi kita menggunakan channel 1 untuk mikrofon, channel 2 untuk presentasi ya, maka kedua aux inilah yang boleh kita buka ya. Ini aux ini dan aux channel 1 dan aux channel 2. Sedangkan yang lain kita tutup semua. Ini yang perlu disetting ya, dalam penggunaan aux tadi. Nah, kemudian yang berikutnya untuk aux send-nya atau aux master ya, baik itu aux send terbaca atau tertulis di sini atau aux master ya, kita buka sesuai dengan keperluan. Artinya apa di sini? Bahwa kita membuka jendela khusus, ya, membuka cabang khusus untuk mikrofon dan juga presentasi menuju ke aux send. Jadi 1 dan 2 ini dikirim ke sini. Sementara 3, 4, 5, 6 ini tertutup. Dia tidak mengirim apa-apa ke sini. Dengan cara seperti ini, maka suara sound system yang ada di dalam ruangan dan suara sound system yang dikirim menuju ke para peserta online itu berbeda jalur. Pun juga suara si pembicara, suara presentasi yang ada dalam ruangan juga berbeda jalur dengan suara dari para peserta online. Tidak terhubung secara langsung dan tidak frontal berhadapan secara langsung.
mereka seakan-akan punya jalur sendiri ya. Sementara yang online juga dia punya jalur sendiri. Jadi ada 4 jalur ya. Kalau kita melihat di sini ada 4 jalur yang digunakan sehingga aman, terhindar dari yang namanya feedback ya, terhindar daripada namanya looping ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dengan menyeting seperti ini tadi, maka semua kondisi audio itu terpisah. Kalau sudah terpisah, kita juga mudah kalau misalnya ada trouble di tengah-tengah acara. Kalau sudah terpisah seperti itu, kita mudah untuk menganalisa bunyi feedback yang ada. Kita mudah pula untuk mengatasinya. Oke, kita sudah paham bahwa mutlak kita memerlukan pintu keluar dan pintu masuk yang berbeda. Untuk sound system yang ada di dalam ruangan tetap menggunakan pintu masuk dan pintu keluar. Pintu masuk berupa channel, pintu keluar berupa master out seperti mana biasa. Sementara untuk mereka-mereka yang ada daring online, itu kita gunakan pintu masuk yang lain berupa aux send dan aux region. Dengan settingan-settingan yang sudah kita atur tadi, yang kita beritahukan tadi. Kalau tidak disetting secara benar juga tidak akan bagus, tidak akan berfungsi malah jadinya. Inti daripada sebagian besar gangguan online itu ya, sound pada saat online itu adalah adanya tabrakan di dalam teleconference antara suara orang seberang dengan suara kita gitu. Dalam kasus yang paling banyak terjadi itu ada looping suara, terputar-putar gitu. Nah, jadi intinya itu. Nah, kalau Anda mau mudah, sebenarnya ada cara yang paling praktis ya. Kalau kita tidak pandai misalnya dalam mengatur pengaturan aux seperti tadi, Anda bisa gunakan pilihan lain dengan cara yakni dengan membuatkan jalur line out ini tidak ikut ke dalam mixer. Kalau tadi kan kita gunakan aux region ya. Jadi kita gunakan saja aux send-nya saja yang kita pakai ke line in. Nah, sementara untuk line out-nya ini kita langsung tujukan ke power amplifier. Jadi untuk line out-nya kita pasang, kita hubungkan langsung ke power amplifier. Dengan catatan bahwa power amplifier itu punya 2 line in gitu ya. Nih 2 line in-nya nih. Kalau satu saja tidak bisa. Jadi kalau Anda punya 2 ya line in di belakang power ini, baik itu misalnya satu line in, satu CD in ya, satu tap in ya. Tapi yang sifatnya masukannya itu berupa line in, Anda bisa gunakan aux in juga bisa ya. Anda bisa gunakan ini sebagai koneksi langsung dari line out PC online ke line in 2. Sementara line in 1 tadi tetap untuk master out ya, suara ruangan kita di sini. Nah, jadi di sini nanti akan terkumpul juga nih, baik suara dari ruangan si pembicara di sini dengan mixer dan masuk ke line 1, dan dari suara di seberang masuk ke line 2 tanpa perlu menggunakan aux region di sini. Ya, ini bisa kita lakukan. Ini paling praktis. Oke, saya kira ini cara yang paling praktis ya. Jadi itu teman-teman yang harus menjadi perhatian kita pada saat kita melakukan setting terhadap sound system yang akan kita pakai. Nah, kesimpulan yang perlu kita ingat di sini adalah bahwa dari mixer, bahwa channel input pada mixer itu hanya boleh digunakan untuk input dari pihak pertama. Channel input nih yang ada pada mixer sini nih, ini channel input nih 1, 2 nih, channel 1, channel 2 ini, channel yang ada di sini, ini hanya boleh digunakan untuk input audio dari pihak pertama. Jangan sampai menggunakannya untuk PC online tadi dimasukkan ke channel, jangan, itu tidak boleh. Yang kedua, begitupun juga dengan master out dari mixer ini ya. Itu hanya boleh digunakan untuk input sound control atau ampli daripada pihak pertama. Nah, dengan pengertian 2 ini tadi sama seperti kesimpulan yang pertama tadi, bahwa mixer ini semata-mata baik channel ataupun master outnya kita gunakan hanya untuk kepentingan sound system dalam ya. Selanjutnya yang ketiga, untuk menginput atau mendengarkan audio dari seberang dari pihak kedua, kita harus menggunakan jalur berbeda, yakni menggunakan aux region, atau selain aux region juga bisa gunakan rack in ya, atau tap in ya, yang ada pada
bagian mixer sini ini biasanya rack in atau tap in ya. Bisa juga kita fungsikan ya. Atau tadi ya langsung kita pasang ke line in 2 pada amplifier apabila memang terdapat fasilitas line in 2 ya. Dan yang keempat, bahwa untuk mengirim audio ke pihak seberang atau pihak kedua, maka kita gunakan jalur yang berbeda pula berupa aux send dengan tidak lupa membuka aux per channelnya serta aux sendnya itu sendiri. Ini untuk kita yang menggunakan mixer ya. Ini kesimpulan ini, catatan ini sangat perlu diperhatikan, kita camkan sehingga kita bisa menyelenggarakan teleconference, meeting online dan sebagainya secara daring dengan suara yang baik, dengan settingan audio yang benar. Ya, kalau sudah kita setting seperti ini, masih terdapat beberapa masalah yang lain, itu boleh jadi adalah permasalahan jaringan ya, yang tidak terkoneksi atau tidak lancar ya, di luar daripada sound system yang sudah kita tata dengan benar. Oke teman-teman semuanya, cukup sampai di sini dulu untuk informasi kita tentang setting sound system untuk keperluan teleconference yang pemilihannya cukup banyak hingga saat ini dan dijadikan sebagai jalur alternatif ya untuk pembelajaran jarak jauh, rapat jarak jauh ataupun juga koordinasi dan lainnya. Baik, sampai sini dulu materi kita untuk kesempatan hari ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Dan silahkan bagikan informasi yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak membawa manfaat untuk orang lain. Saya Haji Permana, terima kasih atas kebersamaan. Sampai jumpa pada pembahasan kita yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.